Bagi yang nggak tahu, aku asli orang Padang, orang Minang. Tapi aku benar-benar salut dengan kinerja Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak KDM, teman-teman ya. Mungkin kalian semua udah pada tahu. Di saat sekarang pejabat berlomba-lomba hanya memikirkan isi perutnya sendiri, tapi enggak dengan pejabat yang satu ini. Kita simak videonya, oke? Pajak bumi dan bangunan perorangan yang tertunggak berpuluh-puluh tahun ke belakang agar dibebaskan, terdapat Bupati Bandung Barat hari ini. Saya hari ini mengeluarkan surat edaran pada seluruh bupati wali kota untuk sifatnya ajakan, sifatnya himbauan, karena setiap daerah punya otonom untuk menentukan sikapnya masing-masing. Himbauan dan ajakannya adalah pajak bumi dan bangunan perorangan yang tertunggak berpuluh-puluh tahun ke belakang agar dibebaskan, terhitung pembayarannya hanya tahun ini dan ke depan. Ini adalah sintesa dari berbagai problem yang bergelut. Kenapa nunggu yang bayar nunggak ya tidak akan pernah ada, tetapi membebaskannya agar dia ringan menjadi manusia yang merdeka, kemudian membayar dengan hanya tahun ini jauh lebih meringankan. Itu sudah saya praktekkan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ini spirit pemimpin menangkap gejolak yang terjadi, keinginan yang berkembang. Untuk itu saya minta pada saudara-saudara semua, adik-adikku, putra kusuma bangsa, beberapa tahapan akan Anda alami sebagai manusia, sebagai generasi. Yang pertama, ajaran leluhur jangan dilupakan. Kenapa? Kita hari ini sibuk hanya dengan bicara gizi. Kita hari ini sibuk hanya dengan bicara nabati dan kalori. Kita hari ini sibuk hanya dengan bicara protein dan lemak. Tetapi lupa bahwa manusia ada kandungan ruhaniah yang harus dilatih dalam setiap waktu. Maka saya ngajak anak-anak muda agar menjadi anak muda yang merdeka. Jangan diperbudak oleh keinginan yang ada dalam diri yang belum tentu punya kemampuan. Keinginan untuk punya motor, keinginan untuk punya mobil, keinginan untuk pakai skincare, keinginan pakai kawat gigi yang mahal, keinginan pakai handphone, keinginan berbagai aksesoris yang bersifat kekinian, dan itu menjadi salah satu keinginan kaum Gen Z. Kalau keinginan itu ternyata memperbudak orang tuamu, lakukanlah sesuatu dengan wajar sesuai dengan masanya. Raihlah sesuatu untuk masa depan. Lebih baik hari ini kita miskin, tapi ke depan kita kaya. Lebih baik hari ini perut kita sering dikosongkan untuk puasa Senin Kamis, tapi suatu saat kita kelebihan makanan untuk dibagi sama orang. Lebih baik hari ini kita berjalan kaki, dianggap badui oleh orang lain yang pikirannya sempit, padahal itu adalah pemahaman ilmu kesehatan yang hakiki. Tetapi suatu saat kita memiliki banyak kendaraan. Lebih baik kita tidak piknik-piknik jauh, tapi meneliti tumpukan sampah di samping rumah kita, meneliti hamparan rumah yang kosong untuk diisi tanaman, mengisi hamparan-hamparan sawah yang orang kemudian meninggalkannya. Tapi suatu saat kita menjadi orang yang mampu mengendalikan pangan dunia. Semoga Indonesia ke depan memiliki rakyat yang memiliki kecerdasan dan memiliki pemimpin yang memiliki kearifan, dan itu semua adalah Anda sebagai generasi yang akan mewujudkannya. Di tangan Anda lah negara ini akan berkibar di seantero dunia, dihormati, dihargai, tanpa ada yang merendahkan. Di tangan Anda semua yang suatu saat akan menjadi ahli teknologi. Stop. Ya, cuman Bapak KDM yang mengerti dengan keluh kesah rakyat. Cuman Bapak KDM yang untuk saat sekarang nih ya, pandangan aku pribadi, cuman Bapak KDM yang mengerti dengan penderitaan rakyat, teman-teman. Benar gak sih? Di saat pejabat lain sibuk memikirkan isi perutnya sendiri, nah justru ini malah enggak gitu. Oke, aku nggak ada komentar lain selain dari salah satu favorit, dan gila ini keren banget, dan the best, dan the next ya. Banyak yang berkomentar untuk yang menjadi presiden selanjutnya, banyak yang
pengen Bapak KDM. Ya, aku setuju sih dengan hal itu. Tapi kita sama-sama lihat aja ya untuk kedepannya. Salam dari Minang untuk Bapak KDM. Mantap. Terima kasih banyak yang untuk teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa komen dan di-share juga sebanyak-banyaknya. Oke? Assalamualaikum. Pemimpin jangan hanya berpikir tentang pendapatan. Kalau pemimpin hanya berpikir pendapatan, maka di otaknya dalam setiap waktu bagaimana meningkatkan angka pendapatan, yang pada akhirnya pajak ditingkatkan. Kalau pajak ditingkatkan, maka beban rakyat semakin tinggi. Bukan itu pemimpin. Sorangan. Mantap kayak tulisan. Oke,